PDI MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Bahasa Daerah Cirebon. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Rai Isnaini Barokah, Resi Wulansari, Siti Salwa, Riyadi Muhammad Jaki, dan Nova Sucahyana. Di sini kami akan membahas materi tentang pengenalan teks dan puisi dalam bahasa Cirebon. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada rekan-rekan saya yang akan menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Wulansari dengan NIM 050120110. Saya di sini akan memaparkan materi pertama, yaitu pengertian dari pengenalan teks dan puisi dalam bahasa Cirebon. Nah, bahasa Cirebon adalah bahasa daerah yang digunakan di daerah Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. Nah, bahasa ini memiliki keunikan dan karakteristik tersendiri dalam penggunaannya, seperti penggunaan kosakata dan tata bahasa yang berbeda dari bahasa Indonesia standar. Teks dan puisi dalam bahasa Cirebon telah menjadi bagian dari budaya lokal Cirebon selama bertahun-tahun. Meskipun penggunaan bahasa Cirebon dalam teks dan puisi belum sebanyak bahasa Indonesia standar, namun penggunaannya masih tetap terjaga. Teks dalam bahasa Cirebon digunakan dalam berbagai jenis tulisan, seperti teks akademik, teks jurnalistik, dan teks sastra. Namun, penggunaan bahasa Cirebon dalam teks masih terbatas pada lingkup lokal dan belum mendapatkan perhatian yang cukup dalam penggunaannya. Sementara itu, puisi dalam bahasa Cirebon memiliki tradisi yang panjang dan kaya dengan pengaruh dari tradisi sastra Jawa dan Sunda. Puisi dalam bahasa Cirebon biasanya terdiri dari dua jenis, yaitu puisi lama dan juga puisi baru. Puisi lama menggunakan bahasa yang lebih kaku dan formal, sementara puisi baru cenderung menggunakan bahasa yang lebih bebas dan santai. Puisi dalam bahasa Cirebon umumnya berisi makna yang dalam dan bernuansa spiritual, seperti puisi-puisi doa atau puji-pujian kepada Tuhan. Selain itu, puisi dalam bahasa Cirebon juga sering mengandung pesan moral dan sindiran terhadap keadaan sosial dan politik pada masa tertentu. Nah, penggunaan bahasa Cirebon dalam teks dan puisi adalah bagian dari upaya untuk melestarikan budaya lokal dan keanekaragaman bahasa di Indonesia. Namun, tantangan masih ada dalam penggunaannya, seperti rendahnya tingkat literasi dan penggunaan bahasa Indonesia yang lebih umum. Oleh karena itu, perlu terus dilakukan upaya untuk mempromosikan dan melestarikan penggunaan bahasa Cirebon dalam teks dan puisi. Dalam teks bahasa Cirebon, penggunaan bahasa yang benar dan tepat sangat penting untuk memastikan pesan yang ingin disampaikan dapat dipahami oleh pembaca. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang baik tentang tata bahasa dan kosakata bahasa Cirebon untuk dapat menulis teks yang baik dan efektif. Meskipun penggunaan bahasa Cirebon dalam teks masih terbatas, nah upaya untuk melestarikan penggunaannya harus terus dilakukan. Hal ini dapat dilakukan melalui pembelajaran bahasa Cirebon di sekolah dan penggunaannya dalam media massa lokal. Dengan demikian, penggunaan bahasa Cirebon dalam teks dapat menjadi bagian dari upaya untuk melestarikan budaya lokal dan keanekaragaman bahasa di Indonesia. Puisi merupakan sebuah bangunan yang terdiri dari beberapa unsur. Nah, penyair menciptakan puisi tersebut dengan meramu dan memadukan unsur-unsur itu. Unsur-unsur yang ada dalam kandungan puisi terdiri dari dua hal, yaitu hakikat puisi dan metode puisi.
Hakikat puisi meliputi tema, rasa, nada, dan amanat atau tujuan atau maksud. Sedangkan metode puisi meliputi diksi, pilihan kata, imajinasi, kata nyata, majas, dan ritme rima. Sebuah puisi bisa dibaca, dinikmati, didekati, diapresiasi melalui unsur-unsur yang ada di dalam kandungan puisi intrinsik. Sebuah puisi bisa juga dibaca, didekati, dinikmati, diapresiasi melalui unsur-unsur yang ada di luar kandungan puisi ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik itu meliputi latar belakang penyair, kondisi masyarakat sosial politik saat ia menciptakan puisi ataupun sejarah perkembangan sastra. Artinya apa? Artinya sebuah puisi bukan hanya uraian kata-kata semata. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang sejarah pengenalan teks dan puisi dalam bahasa Cirebon. Sejarah pengenalan teks dan puisi dalam bahasa Cirebon tidak terdokumentasi dengan baik karena bahasa Cirebon memiliki sejarah lisan yang panjang. Namun, sejarah penggunaan bahasa Cirebon sebagai bahasa tulisan dapat ditelusuri kembali pada masa penjajahan Belanda di Indonesia pada abad ke-19. Selama masa penjajahan Belanda, penggunaan bahasa Cirebon sebagai bahasa tulisan mulai diperkenalkan melalui pendirian sekolah-sekolah di daerah Cirebon. Pada saat itu, bahasa Cirebon digunakan sebagai bahasa pengantar dalam proses belajar mengajar di sekolah-sekolah tersebut. Pada periode setelah kemerdekaan Indonesia, penggunaan bahasa Cirebon dalam teks lebih banyak digunakan dalam sastra dan seni budaya, seperti dalam bentuk puisi, prosa, drama, dan musik. Banyak juga para penulis dan seniman Cirebon yang mulai menggunakan bahasa Cirebon dalam karyanya untuk mempromosikan keindahan dan kekhasan bahasa Cirebon. Namun, penggunaan bahasa Cirebon dalam teks masih terbatas dan belum banyak dikenal di luar daerah Cirebon. Upaya untuk melestarikan dan mempromosikan bahasa Cirebon dalam teks masih terus dilakukan oleh para seniman dan pemerhati bahasa dan budaya Cirebon. Dengan demikian, dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan kemudahan dalam berkomunikasi, diharapkan penggunaan bahasa Cirebon dalam teks akan semakin meluas dan menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia yang perlu dilestarikan. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salwa dengan NIM 0501201123. Nah, saya akan melanjutkan penjelasan yang selanjutnya, yaitu macam-macam pengenalan teks dan puisi dalam bahasa Cirebon. Nah, ada beberapa macam puisi dalam bahasa Cirebon. Yang pertama yaitu pengertian buku-buku dalam bahasa Cirebon. Yang kedua yaitu lomba puisi bahasa Cirebon. Yang ketiga pagelaran seni dan budaya. Dan yang terakhir yaitu keempat pemeran sastra dan seni. Adapun penjelasannya yaitu yang pertama penerbitan buku-buku dalam bahasa Cirebon. Salah satu cara untuk memperkenalkan teks bahasa Cirebon sebagai bahasa pengantar, buku tersebut dapat berupa buku sastra, buku teks, atau buku pelajaran yang digunakan di sekolah-sekolah. Yang selanjutnya itu penjelasan lomba puisi bahasa Cirebon. Lomba puisi bahasa Cirebon merupakan salah satu cara untuk mempromosikan puisi dalam bahasa Cirebon. Lomba ini dapat diadakan di tingkat sekolah, kecamatan, atau kabupaten. Lomba puisi bahasa Cirebon juga dapat menjadi ajang untuk mengembangkan bakat penulisan puisi dan mengapresiasi karya sastra bahasa Cirebon. Dan yang ketiga yaitu pagelaran seni dan budaya. Pagelaran seni dan budaya seperti pertunjukan drama, musik,
dan tari. Ini juga dapat menjadi ajang untuk memperkenalkan teks dan puisi dalam bahasa Cirebon. Dalam pagelaran tersebut, seniman dan kebudayawan dapat menampilkan karya sastra atau lagu berbahasa Cirebon sehingga masyarakat dapat lebih mengenal dan mengapresiasi kekayaan bahasa budaya Cirebon. Yang terakhir yaitu keempat, pameran sastra dan seni. Pameran sastra dan seni merupakan kegiatan yang dapat menampilkan karya-karya sastra dan seni dalam bahasa Cirebon. Pameran ini dapat diadakan di pusat seni atau museum dan dapat menampilkan karya sastra seperti puisi, prosa, atau cerpen, serta karya seni seperti lukisan, patung, atau instalasi yang menggunakan bahasa Cirebon sebagai bahasa pengantar. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu ya, sebelumnya nama saya Riyadi Muhammad Jaki dari Korwil Parung Ponteng. Mungkin di sini saya akan sedikit membahas mengenai unsur-unsur puisi. Nah, dalam unsur-unsur puisi ini ada dua macam. Yang pertama yaitu unsur intrinsik dan yang kedua unsur ekstrinsik. Nah, di dalam unsur intrinsik yang kita bahas satu persatu, mungkin yang pertama adalah unsur intrinsik di dalam puisi. Nah, unsur intrinsik dalam puisi yaitu merupakan unsur yang terkandung di dalam puisi dan memengaruhinya. Nah, jadi unsur intrinsik ini adalah unsur yang ada di dalam puisi itu sendiri dan mempengaruhi baik buruknya puisi. Nah, yang termasuk unsur intrinsik di sini ada yang pertama itu adalah tema, terus imaji, diksi, suasana, majas, rima, dan juga amanat. Nah, yang pertama adalah tema. Tema adalah pokok pikiran utama dalam sebuah puisi. Nah, sifat tema ini bersifat objektif, khusus, dan juga lugas. Nah, jadi itu adalah sifat tema. Yang kedua adalah perasaan atau imaji atau perasaan lah. Nah, imaji atau perasaan di dalam puisi ini adalah merupakan suatu karya sastra yang memuat gambaran atau ekspresi diri dari perasaan penyair. Jadi imaji atau perasaan ini adalah suatu ekspresi dari sang penyair yang membacakan atau yang melafalkan puisi itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah diksi. Diksi ini adalah atau kita biasa disebut dalam bahasa simpelnya adalah pilihan kata. Nah, pilihan kata ini pada puisi hendaknya dipilih kata dengan cermat dan mempertimbangkan banyak aspek. Nah, jadi diksi di sini harus menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang dari berbagai aspek, penilaian dari segi makna, terus keselarasan rima ataupun dan juga nada. Jadi itu harus menyesuaikan diksi di sini serta konteks utuh dalam puisi. Nah, yang keempat yaitu nada. Nada ini ada suasana dalam melafalkan puisi melalui sebuah puisi. Penyair harus mampu membangun nada dan susunan sehingga isi pesan di dalam dapat tersampaikan kepada pembaca. Nah, nada ini harus disesuaikan agar setiap makna ataupun pesan dari apa yang terkandung di dalam puisi ini bisa tersampaikan dengan menggunakan nada dan suasana dalam puisi. Yang kelima adalah majas atau gaya bahasa. Nah, unsur-unsur pembentuk puisi yang selanjutnya itu adalah majas. Puisi itu identik dengan bahasa figuratif, yaitu bahasa yang dipakai penyair untuk mengungkapkan sesuatu dengan cara yang tidak biasa atau bermakna kiasan. Nah, jadi majas di sini itu yang disebut majas. Jadi bahasa kiasan lah untuk tadi. Yang selanjutnya yaitu ada rima. Rima yaitu adalah persamaan bunyi atau perulangan bunyi dalam puisi yang bertujuan untuk menimbulkan efek keindahan. Nah, itu rima. Nah, rima terdapat pada akhir setiap lirik. Misalnya ada a, ada itu rima. Terus ada kalau a b, nah, itu rima di dalam akhir kata dalam puisi.
Yang selanjutnya adalah amanat. Nah, amanat itu sendiri adalah bentuk pesan atau wejangan. Biasanya amanat ini akan ditulis sesuai dengan keinginan penyair. Nah, amanat di sini adalah isi pesan dari puisi itu sendiri. Nah, terus itu merupakan unsur-unsur intrinsik di dalam puisi, dan yang selanjutnya adalah unsur ekstrinsik di dalam puisi. Nah, unsur ekstrinsik dalam puisi ini adalah unsur yang terdapat di luar karya sastra puisi. Nah, untuk unsur ekstrinsik puisi terdiri atas 3 unsur, yakni unsur biografi, unsur sosial, dan unsur nilai. Nah, unsur biografi ini adalah unsur yang berkaitan dengan latar belakang penyair. Nah, latar belakang cukup berpengaruh dalam pembuatan puisi. Misalnya penyair yang berasal dari keluarga yang mampu, ketika membuat puisi itu yang isinya mengisahkan tentang kesulitan hidup, dapat lebih memilih diksi yang mempresentasikan kisah tersebut karena penyair tersebut pernah mengalami secara langsung dalam prosesnya. Mungkin kalau ya unsur itu unsur biografi. Jadi tadi contohnya adalah si penyair adalah seseorang yang hidupnya awalnya itu dari hidup yang cuma serba berkecukupan, sehingga dari serba kekurangan lah, sehingga dia bisa mencapai dalam proses hidupnya itu hingga sukses gitu. Nah, dalam membuat puisinya tuh bisa mengenai unsur dalam perjalanan hidupnya. Yang kedua adalah unsur sosial. Nah, unsur sosial yang sangat erat kaitannya dengan kondisi masyarakat ketika puisi itu dibuat. Misalnya sebuah puisi dibuat itu ketika akhir masa Orde Baru. Nah, maka puisi tersebut menggambarkan kondisi masyarakat yang sedang sangat kacau. Nah, menggambarkan keadaan pemerintah yang sangat carut marut, ataupun mengandung sindiran-sindiran terhadap pemerintah. Itu kan kalau puisi pada zaman Orde Baru, kondisi sosialnya. Nah, terus ada yang terakhir itu unsur ekstrinsik dalam puisi itu adalah unsur nilai. Nah, unsur nilai ini adalah unsur yang berkaitan dengan pendidikan, seni, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan adat istiadat. Adat istiadat bisa, terus hukum juga bisa, dan sebagainya. Nah, banyak. Nah, nilai yang terkandung dalam puisi menjadi daya tarik tersendiri sehingga dapat mengaruhi baik buruknya sebuah puisi itu. Nah, itu mungkin sedikit yang saya dapat sampaikan mengenai unsur-unsur di dalam puisi. Nah, mungkin dicukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Cukupkan sekian. Bila ada topik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang selanjutnya itu contoh pengenalan teks dan puisi dalam bahasa Cirebon. Dan yang pertama ada buku puisi yang judulnya Kembang Rampe, ini karya Asep Ahmad. Dan ada buku sastra yang berjudul Gempa Alas Keramat, ini karya Ahmad Tohari. Dan juga ada contoh lomba puisi bahasa Cirebon di peringatan Hari Jadi Kabupaten Cirebon. Ada juga contoh pameran lukisan warna-warni Cirebon di Museum Keraton Kesukaan Cirebon.